Oke, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi sedikit terputus dulu karena ada trouble dengan aplikasi yang saya pakai. Nah, tadi di bahasan terakhir saya jelaskan berkaitan dengan bagaimana seorang orang tua harus safety ketika misalkan anaknya sedang bermain, itu betul-betul harus dalam pengawasan. Karena khawatirnya misalkan ketika lagi main ternyata ada insiden yang menyebabkan testisnya tertendang nih oleh temannya sehingga testis naik ke atas dan susah untuk turun lagi gitu ya. Perlu dioperasi supaya tidak terjadi kriptorhidisme. Sampai situ ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, di sini ada testis versus tubulus seminiferus. Maksudnya apa? Jadi tubulus seminiferus ini merupakan unit-unit penyusun dari testis, gitu ya. Banyak sekali tubulus seminiferus yang menyusun testis dan perannya sangat berperan penting sekali dalam pembentukan sperma atau yang kita kenal dengan istilah spermatogenesis, gitu ya. Nah, untuk spermatogenesisnya sendiri nanti akan kita jelaskan. Nah, di antara satu tubulus seminiferus yang satu dengan tubulus seminiferus lainnya, itu ada sel-sel yang kita sebut sebagai sel Leydig. Jadi, kalau misalkan saya tampilkan gambar ini, misal yang sebelah sini adalah tubulus seminiferus, kemudian ini juga tubulus seminiferus, bawahnya juga tubulus seminiferus. Nah, ini dia yang disebut dengan sel Leydig. Jadi sel Leydig ini berada di antara tubulus seminiferus. Nah, fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk membentuk testosteron, ya, untuk memproduksi testosteron. Oke, kira-kira dia masih ingat fungsi testosteron itu untuk apa? Silahkan berpikir dulu. Yap, testosteron itu perannya sangat berkaitan erat sekali dengan pertahanan atau bagaimana cara seorang pria bisa mempertahankan ciri seks sekunder dan juga ciri seks primer. Nah, yang disebut ciri seks sekunder itu misal berkaitan dengan pembesaran otot-otot, kemudian pundak melebar, tubuh janggut, tubuh rambut dada, pembesaran jakun, dan juga misalkan suara yang menjadi lebih ngebas gitu ya, menjadi lebih rendah. Itu adalah ciri sekunder dari pria. Nah, adapun yang disebut dengan ciri primer itu maksudnya adalah berkaitan dengan perkembangan dari organ seks primer pada pria. Seperti apa? Testis dan penis, yaitu merupakan bagian dari fungsi testosteron. Nah, selain ciri seks sekunder, ciri seks primer, testosteron juga berperan penting untuk memelihara fungsi dan kerja dari kelenjar aksesoris. Nah, untuk kelenjar aksesoris akan kita bahas berikutnya. Oke. Di samping itu, testosteron juga berperan penting dalam pertumbuhan tulang loh, ya, dan juga dalam proses spermatogenesis jelas. Baik, nah berkaitan dengan spermatogenesis, saya yakin sebetulnya kalian masih ingat tuh tahapan-tahapannya ya. Nah, tapi kita review lagi saja di sini. Jadi spermatogenesis diawali dari berkembangnya bakal sel germ. Jadi bakal sel germ ini modalnya istilahnya gitu ya, modal atau bagian yang akan berkembang menjadi spermatogonium. Nah, nanti spermatogonium atau spermatogonia gitu ya, itu akan melakukan pembelahan mitosis. Nanti membentuk spermatogonia A atau spermatogonium A dan spermatogonium B. Nah, yang spermatogonium A dia bisa balik lagi, gitu ya, balik lagi ke atas. Karena kalau spermatogonium kan ciri khasnya dia nempel di membran basalis ya. Jadi dia bisa balik lagi ke dekat membran basalis untuk ngapain? Untuk melakukan pembelahan lagi gitu ya. Jadi istilahnya kalau laki-laki itu sifatnya unlimited. Dia tidak ada seperti kayak perempuan menopause, kan ada istilah menopause ya. Tapi kalau laki-laki itu tidak ada istilah menopause karena dia memang punya bekal yang cukup untuk terus-terusan menghasilkan sperma. Jadi jangan kaget kalau misalkan ada laki-laki usianya 60 tahun, 70 tahun itu masih fertil, masih bisa memiliki keturunan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya spermatogonium yang tidak kembali untuk menuju membran basalis, dia akan berkembang menjadi spermatosit primer.
Ya, nanti spermatosit primer yang sifatnya haploid ini akan melanjutkan pembelahannya, yaitu meiosis pertama membentuk 2 spermatosit sekunder. Karena ini adalah pembelahan meiosis 1 yang sifatnya mereduksi kromosom, maka spermatosit sekunder yang dihasilkan dia kromosomnya sudah haploid. Ya, jadi dari 2N kemudian menjadi haploid atau menjadi N. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder akan melanjutkan meiosis kedua sehingga terbentuklah 4 spermatid yang haploid. Ya. Nanti spermatid ini akan mengalami perubahan menjadi sperma yang fungsional. Nah, adapun perubahan dari spermatid menjadi sperma yang fungsional itu kita sebutnya sebagai spermiogenesis. Jadi beda ya, ada spermatogenesis, ada spermiogenesis. Nah, ini gambar visualnya berkaitan dengan spermatogenesis. Nah, yang bagian dari atas sampai bawah ini adalah tubulus seminiferus. Ya, tubulus seminiferus bagian luarnya kita sebut sebagai membran basalis. Nah, di dekat membran basalis ini banyak ditemukan spermatogonium yang biasanya nempel ke membran basalis. Nanti spermatogonium ini akan melakukan pembelahan, gitu ya, pembelahan menjadi spermatogonium A dan spermatogonium B. Nah, di sini ada tanda panah balik nih. Berarti ada spermatogonium yang balik ke atas atau balik menuju membran basalis untuk dia melakukan pembelahan ulang. Gitu ya, terus-terusan seperti itu. Nah, kita ceritakan bagaimana spermatogonium yang satunya lagi. Jadi spermatogonium yang satunya lagi nanti akan berkembang menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer yang sifatnya diploid, dia akan melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk 2 spermatosit sekunder. Ya, spermatosit sekunder ini sudah haploid, lalu akan melanjutkan pembelahan meiosis kedua membentuk totalnya ada 4 spermatid yang sifatnya haploid. Nah, nanti spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa atau sperma, gitu ya, jumlahnya ada 4 yang sifatnya fungsional, dan prosesnya tadi saya sebutkan disebutnya dengan spermiogenesis. Seperti itu ya. Jadi dari satu spermatosit sekunder dari satu spermatosit primer itu akan dihasilkan 4 sperma yang fungsional. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sel Sertoli. Jadi sel Sertoli ini letaknya ada di antara spermatosit. Kita lihat lagi gambar yang tadi. Ini masih dalam tubulus seminiferus. Kalau yang saya tunjukkan ini adalah spermatositnya, maka yang disebut sel Sertoli itu ini. Jadi sel Sertoli dia punya peran yang sangat penting sekali. Salah satunya sel Sertoli ini yang memberikan nutrisi, gitu ya, selama proses spermatogenesis. Jadi dia yang menjamin nutrisinya, gitu ya, menjamin kebutuhan nutrien selama spermatogenesis, dan juga dia bisa menghasilkan ABP, gitu ya, androgen binding protein, yang perannya ABP ini untuk menstimulasi pematangan spermatogonium supaya siap untuk melakukan spermatogenesis. Lalu fungsi yang tidak kalah penting juga, jadi sel Sertoli bisa berperan sebagai pembersih, ibaratnya kayak cleaning service, dia yang akan membersihkan, maksudnya misal kalau ada spermatosit yang mati misalkan ya, itu nanti akan dibersihkan oleh sel-sel Sertoli, seperti itu. Oke, ini juga, ini yang warna pink ini, yang besar ini adalah tubulus seminiferusnya. Kemudian di antara sekian banyak spermatosit juga kita bisa temukan banyak sel-sel Sertoli. Ini secara histologinya ya. Nah, kemudian apa sih kaitannya antara kontrol dari hormon ya, terutama hormon reproduksi dengan fungsi testis? Malah lebih lanjutnya dengan proses spermatogenesis itu kaitannya seperti apa? Nah, ketika pubertas nih, seorang laki-laki, ya, ketika pubertas, hipotalamus, atau masih ingat hipotalamus itu apa? Iya, hipotalamus itu adalah bagian dari otak depan. Dia dikenal juga sebagai neurohormon. Jadi selain sebagai saraf, dia pun bisa memproduksi hormon. Nah, hormon dari hipotalamus ini kita kenalnya sebagai GNRF atau gonadotropic releasing factor. Faktor perilis atau faktor yang mempengaruhi hormon gonadotropik. Jenisnya ada FSHRF dan LHRF. Saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi kalau FSHRF ini artinya maksudnya releasing factor, faktor perilis FSH. Faktor yang menyebabkan FSH dikeluarkan. Kalau LHRF berarti faktor yang menyebabkan LH dikeluarkan. Nah, siapa yang bisa memproduksi FSH dan LH?
itu tidak lain dan tidak bukan adalah hipofisis anterior. Jadi hipofisis anterior itu bisa memproduksi FSH dan LH. Tapi FSH dan LH ini tidak akan bisa dikeluarkan kalau hipotalamus tidak memberikan sinyal berupa pengeluaran FSH-RF dan LH-RF. Ya. Nah, ceritanya hipofisis ini sudah mensekresikan FSH dan LH gitu ya. Maka FSH dan LH ini nanti akan mempengaruhi kerja dari spermatogenesis atau proses spermatogenesis gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Biasanya kan kita mengenal FSH sama LH itu kerjanya di perempuan nih. Nah, sekarang kalau dalam konteksnya di laki-laki itu berkaitannya dengan spermatogenesis. Jadi FSH, follicle stimulating hormone. Nah, kalau pada laki-laki dia perannya untuk merangsang atau menstimulasi sel-sel Sertoli supaya tadi menjalankan fungsi yang sudah disebutkan, menghasilkan ABP yang nanti akan merangsang maturasi dari spermatogonium untuk mulai melakukan spermatogenesis. Kalian ingatnya gini aja, FSH ini ada S-nya, berarti dia arahnya ke sel Sertoli. Sementara kalau LH ada L-nya ya. LH ini arahnya berkaitan dengan sel Leydig. Jadi kalau LH nanti akan menstimulasi sel Leydig untuk bisa memproduksi dan mensekresikan testosteron. Testosteron ini juga sangat berperan penting dalam spermatogenesis, gitu ya. Jadi ini akan bekerjanya ketika laki-laki mencapai pubertas. Oke. Berikutnya nih, berlanjut ke bagian epididymis. Jadi di awal kan ketika saya jelaskan bagian-bagiannya gitu ya, setelah testis nanti di bagian atasnya ada epididymis, bentuknya kayak koma gitu ya, melekat di bagian kepala dari testis atau belakang testis. Nah, fungsinya untuk tempat penyimpanan dan juga untuk pematangan sperma. Yang disebut pematangan sperma itu yang seperti apa? Nah, sperma itu kan yang namanya sperma yang normal atau sperma yang matang itu bukan hanya dari segi strukturalnya saja, tapi juga dari segi fungsional. Nah, misalkan kalau dari segi struktural, ketika dia kurang lengkap spermanya, misalkan belum punya ekor, yaitu dilengkapi di epididymis, gitu ya. Kemudian, atau misalkan secara fungsional, dia belum punya enzim nih nanti yang berperan untuk menembus membran ovum. Nah, itu dimatangkan atau dilengkapinya di epididymis. Gitu ya. Jadi, epididymis itu kesannya seperti tempat cross-check-nya sperma ini udah layak belum untuk diterjunkan gitu ya, untuk dikeluarkan, begitu. Kayak ini gambaran epididymis. Jadi kalau ini adalah testis, atasnya itu adalah epididymis. Nanti epididymis ini akan berlanjut ke saluran yang kita kenal sebagai vas deferens. Oke. Vas deferens nih ya sekarang. Untuk vas deferens ini berupa saluran yang cukup panjang, itu panjangnya sekitar 44 cm. Nah, arahnya itu ke atas, menuju ke atas, nanti bergabung dengan saluran dari vesica seminalis. Jadi dari vas deferens gabung dengan saluran dari vesica seminalis, nah itu disebutnya sebagai ductus ejaculatorius. Jadi si vas deferens ini perannya untuk mendorong gitu ya, saluran sperma yang mendorong sperma menuju ke ductus ejakulasi atau ductus ejaculatorius. Kemudian uretra. Nah, uretra ini dimulai dari bagian bawah kandung kemih sampai ke lubang terakhir tempat pengeluaran air seni ataupun air mani gitu ya, ataupun semen. Nah, panjangnya itu sekitar 19 sampai 22 cm. Kalau misalkan dibandingkan dengan pada wanita, uretranya itu lebih panjang pada pria. Ya, sementara wanita lebih pendek, makanya kalau uretra wanita itu kadang lebih rentan dengan infeksi dibandingkan dengan pada laki-laki. Nah, walaupun uretra ini tempat pengeluaran air seni sekaligus tempat keluarnya air mani gitu ya, atau semen, tapi tidak akan pernah terjadi air seni itu bercampur dengan air semen gitu ya. Kenapa? Karena di bagian bawah uretra gitu ya ada di bagian bawah kantung kemih maksudnya itu ada sejenis klep atau sejenis sphincter yang akan mengatur ketika sperma keluar, maka sphincternya akan menutup sehingga air seni atau air kencing gitu ya itu tidak akan bercampur dengan sperma. Jadi ada pengaturan, kalau sperma keluar ya urinnya terhambat, kalau urinnya keluar ya sperma nggak akan ikut keluar bersama urin, begitu. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan bagian atas ini adalah urinary bladder atau kantung kemih, jadi di sini terdapat suatu klep atau sphincter yang akan mengatur gitu ya. Kalau misalkan nanti ada sperma yang mau dikeluarkan gitu ya dari ductus ejakulasi, ini akan nutup begitu.
Yang disebut uretra itu berarti dari sepanjang sepanjang saluran setelah kantung kemih ini sampai ke bagian lubang terakhir tempat pengeluaran dari sperma ataupun air seni. Oke, kemudian pada pria itu ada juga yang disebut dengan kelenjar aksesoris atau kelenjar tambahan yang perannya itu sangat berperan penting sekali dalam kelangsungan sperma ketika dia mau memasuki organ reproduksi perempuan. Nah, 3 kelenjar aksesoris itu ya, yang pertama ada vesica seminalis, kemudian ada kelenjar prostat dan juga kelenjar bulbouretra atau disebut juga kelenjar Cowper. Nah, masing-masing ini punya peran yang sangat penting sekali ya. Walaupun secara keseluruhan sebetulnya mereka bisa menghasilkan cairan yang sifatnya basah atau cairan yang sifatnya istilahnya bisa menetralisir gitu ya, menetralisir keasaman, tapi ada fungsi utamanya, kayak misalkan vesica seminalis ini bisa peran utamanya untuk memberi nutrisi sperma karena dia mengandung fruktosa, vitamin gitu ya untuk nutrisi bagi sperma. Kemudian untuk kelenjar prostat ini bisa menghasilkan cairan yang sifatnya lendir ya, sifatnya licin gitu ya, untuk membantu pergerakan sperma nanti ketika di saluran reproduksi perempuan. Lalu ada kelenjar bulbouretra atau disebut juga kelenjar Cowper. Dia bisa menghasilkan cairan alkalis yang perannya untuk menetralisir keasaman di sepanjang uretra ataupun keasaman pada saluran reproduksi perempuan terutama di bagian vagina. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada gambarnya. Jadi ini visualisasi dari vesica seminalis. Vesica seminalis, kemudian kalau ini adalah kantung kemih, nah dekat kantung kemih ada kelenjar aksesoris yang disebut kelenjar prostat. Lalu bagian bawahnya lagi ini disebutnya sebagai kelenjar Cowper, gitu ya, atau kelenjar bulbouretra. Lalu ini nampak dari belakang, ini kantung kemihnya, lalu di belakangnya behind-nya gitu ya, behind kantung kemih itu ada vesica seminalis, kemudian di bawahnya ada prostat. Dan diikuti bagian bawahnya lagi adalah kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra. Oke, berikutnya tentang air mani atau semen. Jadi yang disebut dengan air mani itu adalah campuran antara spermatozoa dengan cairan hasil sekresi dari kelenjar-kelenjar aksesoris. Artinya kalau yang diejakulasikan oleh laki-laki itu bukan hanya sperma saja, ya, tapi itu sudah plus dengan cairan yang diproduksi oleh kelenjar aksesoris. Nah, paketan tersebut kita sebutnya sebagai air mani atau air semen. Nah, adapun kriteria air mani atau air semen yang normal itu seperti apa? Ya. Oke. Yang pertama dilihat dari struktur cairannya. Cairannya ini sedikit kental, kemudian berwarna putih kekuningan, ya. Jumlahnya itu per cc-nya kisarannya antara 50 sampai 100 juta dalam setiap 1 cc atau 1 mili. Kemudian jumlah sperma yang normal gitu ya, dari kisaran jutaan ini harus 70%-nya normal. Gitu. Dan 60%-nya bisa bergerak aktif. Itu adalah kriteria dari cairan semen yang normal. Nah, ini kurang lebih gambaran dari air mani atau air semen, warnanya putih susu agak kekuningan gitu ya, keruh. Oke, kemudian untuk struktur spermatozoa nih. Struktur spermatozoa yang lengkap itu yang kayak gimana sih? Kan kalau misalkan kita strukturnya tuh dari mulai kepala, leher, badan, kaki, begitu ya lengkapnya. Nah, kalau sperma juga tidak jauh beda. Jadi, satu sperma yang sifatnya normal atau strukturnya normal disusun oleh 4 kompartemen. Yang pertama itu adalah kepala atau bagian caput. Nah, di bagian kepala ini ada inti sel. Inti sel yang perannya mengandung kromatin atau mengandung informasi genetik. Informasi genetik inilah yang kalau misalkan ketika fertilisasi akan bergabung dengan informasi genetik atau DNA dari ovum gitu ya, sehingga informasi dari ayah kemudian bergabung dengan materi genetik ibu gitu ya. Zigot itu pasti mewarisi setengah dari ibu, setengah dari ayah gitu ya. Lalu di bagian depan inti sel ada akrosom. Akrosom ini sebetulnya kalau dilihat dari organel, dia itu organelnya seperti lisosom. Ya, lisosom yang ada pada sperma kita sebutnya akrosom. Jadi letaknya di depan inti, dia perannya perannya berkaitan juga dalam fertilisasi. Karena akrosom ini
punya enzim yang disebut dengan hyaluronidase dan akrosin. Ini nanti akan dibahas lebih detail ketika fertilisasi ya. Tapi jangan dilupakan gitu ya, ada namanya enzim hyaluronidase dan akrosin yang nanti perannya untuk mencerna membran dari ovum gitu ya. Oke, kemudian dari bagian kepala itu ada bagian leher. Di bagian leher sperma atau di bagian serviks sperma ada yang disebut dengan sentriol. Nah, sentriol yang ada di leher ini perannya untuk menempel flagel gitu ya. Flagel yang nanti perannya untuk pergerakan sperma. Oke, berikutnya di bagian tengah atau di bagian badan itu ada organel mitokondria. Nah, seperti yang sudah kalian tahu bahwa mitokondria ini merupakan organel yang perannya sangat penting dalam penghasilan energi. Nah, energi yang dimaksud itu dalam bentuk ATP. Untuk apa ATP ini diproduksi? Yang jelas terutama untuk mobilitasnya gitu ya, untuk mobilitas dari sperma ya, untuk bergerak. Oke, kemudian ekornya. Ekor yang ada di bagian kaudal atau di bagian ujung gitu ya. Ini sebetulnya berupa flagel. Flagel tadi disebutkan dia nempelnya pada bagian sentriol yang ada di leher. Jadi yang akan membimbing sperma, membawa sperma menuju ke segala arah dan hanya satu arah yang dituju yaitu adalah ovum. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi bagian kepala ada inti sel yang mengandung materi genetik di bagian sini ya. Kemudian di depannya ada akrosom. Akrosom yang tadi punya dua jenis enzim. Enzim apa aja? Ayo, masih ingat nggak? Yap, enzim hyaluronidase dan juga akrosin ya. Lalu ada leher, di leher ini mengandung sentriol, ini tempat melekatnya flagel. Kemudian di bagian badan ini mengandung organel mitokondria yang perannya penting untuk menghasilkan ATP, yang mana ATP ini akan dipakai untuk pergerakan dari si flagel atau dari ekornya sperma, begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita urutkan nih jalannya sperma dari mulai diproduksi di pabriknya sampai dia bisa diejakulasikan atau bisa dikeluarkan itu seperti apa? Kita review lagi. Jadi setelah diproduksi di tubulus seminiferus, sperma ini akan dikeluarkan ke epididymis untuk dimatangkan ya, untuk di-cross-check dulu apakah dia sudah matang atau belum gitu ya. Kalau belum matang ya berarti dimatangkan dulu. Lalu kemudian akan menuju ke vas deferens. Dari vas deferens ini akan menuju ke ductus ejaculatorius gitu ya. Di sana akan bergabung dengan sekret-sekret dari kelenjar aksesoris yaitu kelenjar vesica seminalis, kemudian campur dengan sekret dari kelenjar prostat, campur dengan Cooper gitu ya. Baru kemudian itu akan diejakulasikan keluar melalui uretra dalam bentuk apa? Dalam bentuk semen ya, diingat dalam bentuk semen bukan hanya sperma saja. Karena bisa jadi ada yang dikeluarkan atau semen yang dikeluarkan itu tidak mengandung sperma. Bisa nggak kayak gitu? Oh, tentu bisa. Misal pada laki-laki nih yang melakukan KB-nya dengan cara vasektomi atau vas deferensnya diikat atau misalkan di-cut gitu ya. Bisa diikat, bisa dipotong. Nah, kalau misalkan vas deferens dipotong, berarti sperma yang diproduksi di dalam tubulus seminiferus lalu ke epididymis itu nggak bisa dong, nggak bisa lanjut terus untuk dikeluarkan gitu ya. Tapi apakah yang melakukan vasektomi itu bisa tetap ejakulasi? Ya bisa, ya. Tapi yang diejakulasikan itu hanya sekret yang diproduksi oleh kelenjar aksesoris saja, tidak ada spermanya, seperti itu, gitu ya. Oke, di sini saya akan tampilkan video ringkasan bagaimana sperma itu bisa diejakulasikan. Silakan disimak. The organs of the male reproductive system include the testes, seminiferous tubules, epididymis, ducts, urethra, and penis. The seminal vesicle and prostate and bulbourethral glands produce nourishing fluid for the sperm. The testes subdivide into lobules that contain seminiferous tubules that produce sperm. Sperm moves from the seminiferous tubules to the efferent tubules to the epididymis where they mature. The end of the epididymis forms the ductus deferens or vas deferens. This structure ascends the posterior border of the testes, penetrates the inguinal canal, enters the pelvic cavity, and loops over and around the urinary bladder. The seminal vesicles are glands at the base of the bladder that produce seminal fluid. Together with the ductus deferens, they form the ejaculatory ducts. During ejaculation, these ducts eject sperm into the male urethra.
the common passageway for urine and sperm. The prostate gland surrounds the prostatic urethra just below the bladder. The fluid it secretes goes through small ducts into the prostatic urethra. The bulbal urethral glands produce alkaline mucus secretions that empty into the urethra. The urethra passes through the penis carrying semen, a mixture of sperm and secretions of the glands. During ejaculation, the smooth muscle sphincter at the base of the bladder closes off to ensure that no urine is expelled and that semen does not enter the urinary bladder. Sperm moves from the seminiferous tubules to the epididymis, to the ductus deferens, to the ejaculatory duct, to the outside of the body by the urethra. Oke, itu tadi penjelasan melalui video animasi. Semoga bisa lebih memudahkan kalian untuk memahami ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke organ reproduksi dari female, dari wanita. Ini pun sama, yang dibahas itu organ eksternal dan internal, tapi untuk organ eksternal saya tidak akan bahas lebih dalam, nanti kalian akan pelajarinya di anatomi dan fisiologi manusia. Nah, untuk organ eksternalnya saya sebut saja itu vulva. Ya, jadi di vulva ini yang nampak dari luar, nanti ada labia mayor, labia minor, dan bagian-bagian lainnya, tidak saya bahas di sini. Kemudian untuk organ internal itu ada vagina, kemudian ada uterus, ada tuba falopi atau kita sebutnya oviduct gitu ya, dan juga ada ovarium atau indung telur. Nah, ini gambaran visualnya. Jadi kalau pada perempuan itu ada 3 lubang yang terpisah, masing-masing punya fungsinya tersendiri. Yang paling depan ini yang kita sebut sebagai uretra, tempat keluarnya air seni. Ya, atau tempat keluarnya air kencing dari kandung kemih, hasil ekskresi. Gitu. Kemudian lubang yang kedua ini yang kita sebut sebagai lubang reproduksi atau lubang dari vagina. Dan yang lubang terakhir ini berkaitan dengan lubang dari saluran akhir sistem pencernaan atau kita sebutnya sebagai anus. Nah, yang disebut vulva berarti bagian depan sini ya. Bagian depan sini ada labia mayor, labia minor dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja dari organ reproduksi internal yang pertama yaitu vagina. Nah, untuk vagina dia bentuknya seperti tabung dengan ukuran panjangnya kurang lebih 10 cm dan di dalamnya itu banyak mengandung mukosa atau lendir-lendir yang kaya akan asam organik. Nah, asam organik ini perannya sangat esensial sekali bagi perempuan, terutama untuk mencegah kuman-kuman atau mikroorganisme supaya tidak mudah berkembang. Jadi perannya sebagai desinfektan. Sehingga perempuan itu penting sekali untuk menjaga kestabilan dari pH vagina supaya tetap dalam kondisi asam. Nah, fungsinya vagina ini homolog dengan penis. Jadi kalau penis tadi untuk alat penetrasi, untuk kopulasi, maka vagina pun untuk alat kopulasi. Dia yang berperan untuk menerima penis. Kemudian vagina juga berperan sebagai jalan lahir atau tempat keluarnya bayi dalam proses persalinan. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena vagina itu punya dinding-dinding yang sifatnya atau otot-otot yang bisa elastis, gitu ya, sehingga bayi bisa keluar. Dan juga vagina ini sebagai saluran tempat keluarnya darah haid atau darah menstruasi. Nah, untuk menstruasi ini akan menjadi bahasan pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Oke, untuk rahim atau kita sebut uterus, dia bentuknya seperti lampu bohlam, gitu ya, lampu bohlam, tapi kalian balik gitu ya. Nah, ukurannya itu kurang lebih 7 x 5 x 2 cm. Nah, ada lapisannya ada 3, dari luar ke dalam itu ada perimetrium, kemudian tengah-tengahnya ada miometrium, dan bagian dalamnya ada endometrium. Nah, endometrium ini berperan penting sekali nanti dalam proses menstruasi, gitu ya. Lagi-lagi menstruasi dibahasnya di pertemuan selanjutnya. Nah, sedikit saya jelaskan tentang endometrium. Jadi endometrium ini dia punya 2 jenis lapisan nih, ada lapisan fungsional, ada lapisan basalis. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, misalkan, kok kita kan menstruasi setiap bulan nih, tapi kok endometriumnya nggak pernah habis-habis gitu ya? Ya, karena endometrium ini yang pertama dia punya lapisan fungsional, yang mana lapisan fungsional ini selalu diluruhkan ketika menstruasi. Kemudian ada lapisan basalis. Nah, lapisan basalis ini yang nanti akan menggantikan lapisan fungsional. Jadi dia akan membentuk lagi lapisan fungsional baru. Terus-terusan aja bersiklus seperti itu. Nah, ini gambaran uterus kurang lebih seperti ini, gitu ya. Ada perimetrium, kemudian ada endometrium, ada miometrium, dan dalamnya ada endometrium.
Fungsinya untuk apa? Rahim ini pertama untuk tempat terjadinya menstruasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan implantasi. Nah, implantasi ini berarti tempat di mana janin bisa berkembang, ya, di mana embrio bisa berkembang. Kemudian juga rahim ini adalah tempat untuk partus atau gestasi, untuk melahirkan bayi. Seperti itu. Ini gambaran dari uterus kurang lebih, ini gambaran aslinya ya, uterus yang aslinya seperti ini. Kemudian kalau secara animasinya, jadi nanti fetus atau misalkan embrio ini bisa implantasi di bagian endometrium rahim. Oke, kemudian untuk tuba falopi atau kita sebut juga sebagai oviduct. Nah, oviduct dia ini merupakan saluran yang dilapisi oleh epitel yang bersilia. Jadi epitel selapis silindris bersilia. Nah, kenapa harus ada silia-silianya? Kira-kira untuk apa? Ya, ada kaitannya dengan proses fertilisasi. Jadi nanti dengan silia-silia tadi, ovum itu akan digerakkan sedikit demi sedikit gitu ya di sepanjang saluran tuba falopi. Kalau sperma kan punya alat gerak gitu ya, sementara ovum tidak punya alat gerak. Berarti bagaimana caranya dia bergerak? Yaitu digerakkan oleh silia-silia dari tuba falopi. Ya. Kemudian selain tempat fertilisasi, tuba falopi ini berperan sebagai tempat oosit sekunder untuk menyelesaikan meosisnya, membentuk ovum, gitu ya. Nah, jadi yang dilepaskan ketika ovulasi, yang dijelaskan ketika ovulasi itu, yang dilepaskan gitu ya, bukan ovum, tapi masih dalam bentuk oosit sekunder. Jadi oosit sekunder ini akan menyelesaikan meosisnya menjadi ovum hanya kalau ada sperma yang mau memfertilisasi. Nah, jadi perempuan-perempuan di sini, kalau belum ada sperma yang berkunjung ke saluran reproduksi, itu sebetulnya sampai sekarang itu kalian belum bisa menghasilkan ovum gitu ya, baru sampai tahap oosit sekunder. Oke, kemudian berikutnya ovarium. Ovarium atau kita sebut sebagai indung telur. Indung telur ini bentuknya lonjong dengan diameternya kurang lebih sekitar 3 cm gitu ya. Nah, ada 2 buah ovarium atau sepasang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ovarium ini menggantung gitu ya, dekat dengan rahim lewat ligamen. Oke, lebih detailnya nanti dibahas di anatomi dan fisiologi manusia. Nah, dalam ovarium itu banyak sekali folikel-folikel yang mampu menghasilkan oosit-oosit. Oosit nantilah yang akan berkembang menjadi ovum. Ya. Oke. Nah, ini gambaran visualisasinya. Jadi ini adalah ovarium. Di dalam ovarium ini banyak sekali folikel-folikel yang berada dalam tahap perkembangan tertentu. Misalkan dimulai dari folikel yang pertama gitu ya, folikel primordial atau folikel primer. Di dalam folikel ini ada calon oosit sekunder gitu ya. Terus berkembang folikel sekunder sampai menjadi folikel yang matang. Kita sebutnya sebagai folikel de Graaff. Dia sudah memiliki oosit sekunder yang siap untuk diovulasikan gitu ya. Nanti ini detailnya dibahas di proses menstruasi atau di siklus menstruasi. Nah, untuk fungsi ovarium sendiri, ini merupakan bagian tempat terjadinya oogenesis. Jadi, homolog dengan testis. Kalau pada testis itu terjadi spermatogenesis, kalau pada ovarium ini terjadi oogenesis. Namun perlu diingat bahwa oogenesis yang terjadi di ovarium itu tidak berlangsung sampai dengan selesai. Jadi mereka terhenti di tahapan metafase 2. Jadi baru sampai oosit sekunder. Ya. Nah, nanti oogenesis akan dilanjutkan di bagian tuba falopi, yaitu ketika ada sperma yang mau membuahi, gitu ya. Nah, selain itu, ovarium juga berfungsi untuk memproduksi hormon seks wanita yang kita kenal sebagai estrogen dan progesteron. Oke. Nah, berikutnya untuk oogenesisnya nih, bagaimana kalau kita komparasikan antara oogenesis dengan spermatogenesis, gitu ya. Nah, untuk oogenesis sebetulnya tahapannya tidak jauh beda, sama saja dengan spermatogenesis. Nah, ceritanya, jadi ketika seorang bayi wanita dilahirkan nih, dia punya 1 juta folikel, gitu ya, folikel-folikel ovarium, kurang lebih jumlahnya 1 juta. Di dalamnya ada oosit primer di dalam folikel tadi, gitu ya. Oosit primer ini melakukan meiosis pertama, gitu ya, sampai tahap profase. Terhenti dulu. Nah, baru ketika puberitas, gitu ya, memasuki puberitas, bekerjalah satu hormon yang kita sebut sebagai FSH.
FSH bekerja, follicle stimulating hormone, berarti dia akan menstimulasi pematangan folikel. Gitu ya. Dari 1 juta folikel yang ada, itu yang matang kurang lebih hanya 400. Gitu ya, hanya 400 oosit primer. Jadi kalau perempuan itu sudah dijatah, tidak sama seperti laki-laki. Kita tuh limited gitu ya bahannya. Kalau laki-laki kan tadi unlimited. Dia bisa membelah berulang-ulang gitu ya, ada cadangannya. Nah, karena wanita itu dibatasi, berarti ada masa berhenti atau kita sebut sebagai menopause. Oke, kita lanjutkan tentang oosit primer. Oosit primer ini akan menyelesaikan meiosis pertama. Meiosis pertama selesai, terbentuklah 1 oosit sekunder dan 1 bagian yang ukurannya lebih kecil kita sebut sebagai badan polar. Ya. Berikutnya nanti oosit sekunder akan melanjutkan meiosis kedua, tapi ingat tidak sampai selesai. Ini akan terhenti di metafase. Ya. Meiosis 2 akan diselesaikan kalau ada sperma yang mau membuahi. Ya. Ini gambarannya. Jadi kalau kita perhatikan, untuk oogonium ini berkembang dari primordial germ cell gitu ya. Dia sifatnya diploid. Dia akan melakukan pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Nah, oosit primer akan melanjutkan pembelahannya yaitu meiosis. Meiosis pertama akan membentuk 1 oosit sekunder dan 1 badan polar. Ya, oosit sekunder ini sudah sudah haploid. Kemudian nanti oosit sekunder melanjutkan meiosis kedua. Tapi ingat ya, ini dilanjutkannya kalau misalkan sudah ada sperma yang mau membuahi. Begitupun dengan badan polar ini akan mengalami pembelahan meiosis kedua, ya, sehingga terbentuk 3 badan polar, ya, 3 badan polar yang sifatnya haploid dan 1 ootid yang nanti akan berkembang menjadi ovum. Ini juga haploid. Artinya dalam 1 kali oogenesis itu, ya, dari 1 oogonium hanya dihasilkan 1 sel ovum yang sifatnya fungsional. Sementara 3 lagi itu adalah badan polar yang sifatnya akan mengalami degenerasi atau mengalami peluruhan. Itu akan mati dengan sendirinya. Nah, kira-kira mengapa sih harus seperti itu gitu ya? Kenapa hanya ada 1 ovum yang fungsional sementara 3-nya itu mati? Nah, ini akan ada jawabannya ketika kita membahas tentang fertilisasi. Tapi saya sedikit beri bocoran. Jadi ceritanya gitu ya, nanti ketika fertilisasi yang akan masuk atau sperma yang masuk itu hanya bagian dari inti selnya saja, hanya bagian dari materi genetiknya saja yang masuk gitu ya. Dia nggak bawa perangkat-perangkat lain gitu ya. Sehingga ovum itu harus menyediakan nutrisi yang banyak untuk kelangsungan dari pertumbuhan dan perkembangan zigot. Ya, nutrisinya dari mana ya? Dari proses ini, gitu ya. Makanya untuk ovum dia harus dapat porsi yang ukurannya besar, artinya sitoplasmanya besar, gitu ya. Nutriennya banyak, sehingga yang lain ya istilahnya mengorbankan diri saja lah. Yang penting terbentuk 1 ovum yang siap untuk dibuahi, begitu ya. Jadi kenapa kok ada 3 sel yang ukurannya kecil, gitu? Kenapa tidak sama? Karena tujuannya gitu sudah diplotkan oleh Allah gitu bahwa ovum ini harus memiliki bekal yang cukup. Itu harus punya sitoplasma yang banyak yang nanti di sitoplasma inilah gitu ya. Dari sitoplasma inilah zigot bisa memperoleh nutrien-nutrien juga. Gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya. Bagaimana bisa difahami atau bingung? Gitu ya. Mohon maaf nih kalau saya menjelaskannya agak cepat. Nanti kalau misalkan kalian mau ada hal yang ditanyakan atau kurang dipahami bisa kita diskusikan di forum diskusi ya. Kalau kalian bingung nggak masalah, kalau bingung berarti ada proses berpikir gitu ya, daripada nggak bingung sama sekali itu tanda tanya kira-kira berpikir apa enggak gitu ya kalau nggak bingung. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua. Nanti kita lanjut di pertemuan ketiga itu membahas tentang siklus menstruasi dan juga siklus estrus. Ada juga tentang fertilisasi dan masa subur gitu ya. Nanti kita bahas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaian terlalu cepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe, kemudian share kalau kalian rasa konten ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya, dan jangan lupa komen ya. Terima kasih.